pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cerita yang saya sampaikan tadi terkait dengan Harut dan Marut merupakan cerita yang palsu, merupakan cerita yang batil, akan tetapi ada satu hikmah yang harus kita ambil, yang harus kita petik dalam kisah tersebut, yaitu tentang hawa nafsu. Jadi bagaimana luar biasanya hawa nafsu ini jika sudah menjadi raja dalam kehidupan seseorang, maka akal sehatnya, kesadaran dirinya tentang hakikat dirinya akan terlupakan pada saat itu. Bahkan di dalam sebuah kitab yang lain, ketika Allah menciptakan hawa nafsu ini hawa nafsu sangat luar biasa sombongnya kepada Allah. Padahal dia hambanya, padahal dia makhluknya, tetapi dia al-mutakabbir, sombong dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Jadi di dalam kitab Minhajus Saniyah, ketika Allah menciptakan nafsu, ini Allah bertanya kepada nafsu, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya. Kemudian nafsu saat itu menjawab, ana, anta, saya ya saya, kamu ya kamu. Coba lihat dan kita perhatikan, begitu sombong jawaban dari hawa nafsu. Kemudian pada saat itu hawa nafsu Allah pendam di lautan air selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, kemudian hawa nafsu ini Allah angkat kembali. Ketika Allah sudah angkat kembali, ditanya oleh Allah kembali, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya. Untuk yang kedua kalinya, nafsu saat itu juga menjawab seperti jawaban yang pertama, anta, ana, kamu ya kamu, saya adalah saya. Sebuah jawaban yang begitu sombong yang diungkapkan oleh nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah kemudian memendam nafsu, memenjarakan nafsu di lautan api hampir selama 1000 tahun. Ketika kemudian 1000 tahun ini berlalu, kemudian Allah mengangkat kembali nafsu. Kemudian ditanya kembali oleh Allah, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya. Untuk yang selanjutnya nafsu menjawab kembali pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, anta, ana, kamu ya kamu, saya ya saya. Dan pada akhirnya Allah memenjarakan nafsu dalam lautan berpuasa. Tidak Allah kasih makan, tidak Allah kasih minum. Itu berlangsung 1000 tahun lamanya. Ketika Allah memenjarakan nafsu dalam lautan berpuasa, maka ketika diangkat, ditanya kembali oleh Allah, man anta wa man ana. Kemudian nafsu menjawab saat itu, anta rabbi wa anna abduka, kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ternyata para sobat dan para pemirsa yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini dapat dikalahkan dengan cara kita berpuasa. Dengan puasa inilah kemudian nafsu akan terkekang, keinginan-keinginan buruk duniawiyah ini akan dapat terkendalikan dalam melakukan ibadah puasa. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ya masara sabbab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz, wahai para pemuda, apabila kamu sudah sanggup maka menikahlah. Yang tidak mampu maka berpuasalah, fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu akan menjadi tameng untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kiat untuk dapat kita menundukkan nafsu adalah dengan berbanyak berpuasa. Entah itu puasa sunnah Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Yang dengan cara seperti itu, insya Allah nafsu dapat kita kendalikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ilustrasikan tentang nafsu ini, dalam sebuah kendaraan dia bagaikan gas. Nah, iman, agama itu sebagai remnya. Jadi kalau remnya tidak berfungsi, yang hanya berfungsi sebagai gasnya saja, maka akan terjadi kecelakaan. Nah, maka untuk mengimbangi itu agamalah rem
dalam sebuah kendaraan yang dapat mengimbangi lajunya, kerasnya kendaraan seseorang. Para sahabat, para pemirsa, para hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas tentang Harut dan Marut. Kalau kita berbicara tentang Harut dan Marut, maka kisah ini diawali oleh sebuah kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud alaihi wassalam, belum diangkat menjadi seorang nabi, belum diangkat menjadi seorang rasul, belum menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bangsa jin pada saat itu memiliki sebuah kebiasaan tersendiri. Mereka dengan bebasnya pergi ke atas langit. Dalam rangka apa mereka pergi ke atas langit? Mereka mendengarkan pembicaraan rahasia yang ada di sana. Mereka mendengarkan berita-berita rahasia. Bahkan mereka mendengarkan wahyu yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian bangsa jin ini mendengarkan semua itu terkait dengan keadaan, kondisi seseorang, umat manusia, terkait dengan rahasia-rahasia peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan persoalan-persoalan ghaibiyah yang lainnya. Para pemirsa nanti bisa melihat di dalam Al-Quran, surat Al-Jin, ini surat yang Allah khususkan memang membahas tentang seluk-beluk bangsa jin. Jadi di dalam surat tersebut ayat 8, ayat 9 ini memang bangsa jin punya maqa'ida lis-sam'i. Jadi mereka ini mempunyai kedudukan, mempunyai tempat, mempunyai pos di atas langit untuk mencuri berita-berita dan rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya. Nah, ketika bangsa jin untuk yang pertama kalinya mendapatkan rahasia-rahasia langit, berita-berita langit tentang rahasia-rahasia kehidupan manusia dan masa depan, ini kemudian disampaikan kepada jin yang berada di bawahnya. Kemudian jin yang berada di bawahnya ini menyampaikan berita itu kepada jin yang ada di bawahnya lagi. Akan tetapi sangat disayangkan ketika jin yang nomor 2 yang sudah mendapatkan berita dari jin yang pertama tentang rahasia-rahasia langit, berita-berita masa depan, ini ditambahkan dengan kedustaan. Ini ditambahkan dengan kebohongan. Yang kemudian jin selanjutnya menyampaikan kepada jin yang berada di bawahnya. Ini pun juga sama, ditambahkan lagi dengan kedustaan, ditambahkan lagi dengan kebohongan. Disampaikan lagi kepada jin yang berada di bawahnya, pun juga sama, ditambahkan lagi dengan kedustaan, ditambahkan lagi dengan kebohongan, sampai terus berita ini secara berantai turun-temurun. Akan tetapi sudah mendapatkan tambahan 1000 kebohongan dan kedustaan dari bangsa jin, yang pada akhirnya berita itu akan sampai kepada jin yang berada di atas bumi. Nah, ketika bangsa jin ini berada di atas bumi mendapatkan informasi rahasia tentang masa depan dan lain sebagainya, dia mencari kahin, kuhan, para dukun, para tukang ramal, paranormal, atau sebutan-sebutan populer di era milenial ini, dukun disebut sebagai guru spiritual dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk apa bangsa jin yang ada di dunia ini mencari kahin, mencari dukun untuk melakukan sebuah transaksi, melakukan sebuah kolaborasi antara bangsa jin dan sang dukun pada saat itu. Karena jin nanti akan menyampaikan rahasia-rahasia sudah diperoleh dari atasan-atasan jinnya yang sudah ditambahi dengan kedustaan dan kebohongan. Kemudian sang dukun akan menjadikan
bangsa jin itu sebagai temannya dalam melakukan aksi-aksi teror sihir terhadap korban-korban targetnya. Kami pernah membahas tentang dukun di channel kami ini, yang kami menyebutkan sebenarnya dukun itu tidak ada yang sakti mandraguna. Yang ada itu adalah dukun cabul, mohon maaf, kemudian dukun matre, mohon maaf, dan dukun tukang sulap, mohon maaf. Jadi kalau mereka tidak mempunyai bangsa jin yang menjadi sekutunya, bangsa jin yang menjadi temannya, bangsa jin yang menjadi peliharaannya, dukun tidak bisa berbuat apa-apa untuk dalam melakukan aksi teror sihirnya kepada korban-korban targetnya. Karena dengan bantuan bangsa jin tersebutlah kemudian sang dukun ini mampu memberikan sebuah rasa sakit, bahkan kematian atas izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para hadirin, para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para ulama sebenarnya menyebut para dukun ini sebagai kadzabun, sebagai pendusta. Karena apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh bangsa jin yang dia mendapatkan informasi dari atasannya, kemudian disampaikan kepada dukun, itu sudah mengandung unsur kedustaan dan kebohongan. Kalau mata rantai berita dari bangsa jin, dari mulai langit sampai ke bumi ini berjumlah ada 100 jin, maka bisa dapat dipastikan satu saja yang benar, 99%-nya ini hampir semuanya mengandung dusta dan kebohongan. Jadi sang dukun juga mereka tertipu dengan berita-berita itu. Makanya bagi kami bukanlah sesuatu hal yang menakjubkan kalau kemudian ada seseorang yang mengaku orang pintar, paranormal, guru spiritual, yang mengatakan tahu tentang peristiwa di masa yang akan datang, tahu tentang kondisi seseorang, tahu tentang keadaan seseorang, tentang masa lalunya dan lain sebagainya. Bagi kami itu adalah hal yang biasa, karena bisa jadi bahwa semua informasi, bahwa berita yang dikemukakan oleh sang dukun pada saat itu merupakan informasi yang diberitakan oleh bangsa jin yang menjadi teman sahabat karibnya pada saat itu. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini para dukun dan juga orang-orang yang mendatanginya ini mendapatkan kecaman yang sangat keras. Bahkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, para kahin, para kuhan, dukun ini mereka disembelih, dipotong lehernya. Jadi al-qatlu, dibunuh dukun ini. Nah, di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, jadi barang siapa yang mendatangi mereka, man ata arrafan au kahinan, kemudian dia bertanya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, akan tetapi dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh sang dukun terhadap dirinya, maka la tuqba salatu arba'ina yauman, maka selama 40 hari salat Anda, salat orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila seseorang itu mendatangi paranormal, mendatangi tukang ramal, atau yang disebut dengan bahasa sekarang adalah guru spiritual, ini bertanya tentang sesuatu, kemudian dia mempercayai, fasaddaquhu, dia mempercayai apa yang dikabarkan, apa yang diberitakan, apa yang disampaikan oleh sang dukun terhadap dirinya, maka faqad kafara bima unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap syariat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat kemudian Nabi Sulaiman diangkat oleh Allah menjadi nabinya, menjadi rasulnya, diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dan kalangan di Bani Israel. Karena sebetulnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini terkait dengan Nabi Yusuf silsilahnya, akan terkait juga nanti dengan silsilahnya Nabi Yakub
Yang kita tahu bahwa Nabi Yakub ini memiliki 12 anak. Di antaranya Nabi Yusuf dengan Benyamin. Yang kita lihat secara historisnya, dari keturunan-keturunannya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, lahirlah generasi, lahirlah kemudian keturunan yang disebut dengan Bani Israel. Dan kita tahu, para sobat, para pemirsa, Allah menganugerahkan 2 kenikmatan besar bagi kehidupan bangsa atau kaum Bani Israel pada saat itu. Yang pertama, Allah memberikan nikmat dan anugerah yang besar, dijadikannya Bani Israel itu sebagai penguasa, sebagai raja. Ada juga yang kedua, Allah menganugerahkan kepada Bani Israel ini menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi utusannya. Akan tetapi ada anugerah yang Allah gabungkan kedua-duanya, kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel, yaitu dia menjadi seorang raja, dia menjadi seorang nabi sekaligus mendapatkan nubuwah. Yang kita tahu, yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam, bapaknya Nabi Sulaiman. Dan yang kedua adalah Nabi Sulaiman sendiri. Nah, ketika Nabi Daud alaihissalam ini wafat, meninggal dunia, kemudian warisannya, tahtahnya diturunkan, diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat itu. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul dan utusannya, yang kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Mukjizatnya luar biasa. Dia bukan hanya saja menjadi seorang raja yang saat itu menjadi raja yang besar, yang hebat, di eranya mengalahkan raja-raja yang ada pada saat itu. Karena Allah memberikan mukjizat satu, mampu menundukkan bangsa jin. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bangsa jin, bahkan bangsa jin tunduk dan patuh terhadap perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua, dia mampu berbicara dengan para binatang, para hewan. Dan para binatang, hewan yang hidup di dunia ini, mereka juga tunduk dan patuh terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, dia mampu menundukkan manusia. Satu anugerah yang besar, satu kenikmatan luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat itu. Bukan hanya saja menjadi seorang raja di dunia, tapi juga menjadi raja untuk bangsa jin, hewan, dan manusia. Maka ketika dia mendapatkan anugerah yang besar pada saat itu, dia meminta kepada Allah, Rabbi habli mulkun la yang bagi ahadun ba'di. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kerajaan kepadaku yang tidak engkau berikan, yang tidak bisa dimiliki oleh seseorang sesudahku. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, meminta kepada Allah agar dirinya diberikan, dianugerahkan kerajaan yang besar, kekuasaan yang besar, dan tidak diinginkan kekuasaannya itu dimiliki oleh orang lain sesudah Nabi Sulaiman nanti. Karena kita tahu kemampuan luar biasa ini kalau dimiliki oleh seseorang, bisa dapat dipastikan akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang salah. Bisa dapat dipastikan akan digunakan untuk hal-hal yang akan bertentangan dengan hukum-hukum agama. Karena dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemampuan yang mampu menundukkan bangsa jin, manusia, bahkan seluruh binatang yang ada di kehidupan dunia ini. Nah, kita tahu, para sobat dan para pemirsa yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Sulaiman ini diangkat menjadi nabi dan rasul dan memiliki kemampuan yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa, mampu menundukkan jin, berbicara dengan mereka, dengan binatang, maka Nabi Sulaiman pada saat itu memiliki seorang sekretaris, juru tulis, katib. Para ulama berselisih pendapat tentang siapakah sekretarisnya Nabi Sulaiman ini. Ada yang mengatakan dia adalah dari bangsa jin. Ada juga yang mengatakan sekretarisnya Nabi Sulaiman adalah dari bangsa manusia. Nah, sekretarisnya ini selalu mencatat apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tentang rahasia-rahasia Allah,
tentang asma-asma Allah al-a'zam, kemudian tentang rahasia-rahasia bangsa jin, tentang rahasia-rahasia para hewan dan para binatang, rahasia-rahasia tentang manusia, dan lain-lain sebagainya terkait dengan dunia metafisika, terkait dengan persoalan-persoalan gaibiyah pada saat itu. Semua ditulis secara mendetail atas perintahnya Nabi Sulaiman kepada sekretarisnya saat itu. Nah, ketika Allah menghendaki dengan takdirnya, Nabi Sulaiman mendekati ajalnya, mendekati kematiannya. Kemudian buku yang telah ditulis, kitab yang telah ditulis oleh sang sekretarisnya ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Kemudian kotak itu diletakkan di bawah singgasananya. Dan ketika Nabi Sulaiman meletakkan kotak yang berisi catatan-catatan rahasia gaibiyah di bawah singgasananya, dia berpesan di seluruh pasukannya, bangsa jin, bangsa manusia. Dia kemudian berkata, "Maniktaraba fi hadas sunduqi minal jinni yastarih." Barang siapa yang mendekati isi di dalam kotak ini dari bangsa jin, maka dia akan terbakar. Wa maniktaraba minal insi, dan barang siapa yang mendekati isi di dalam kotak ini dari bangsa manusia, kalimatin yaz'amu fiha anna ahadan ghairallahi ya'rifu al-ghaiba, yang manusia mendekati isi dalam kotak ini, kemudian dengan kalimat-kalimatnya ini dia mengakui, dia meyakini bisa mengetahui semua perkara-perkara ghaibiyah daripada selain Allah, maka Nabi Sulaiman kemudian mengancamnya, fasa aqtuluhu, maka akan membunuhnya. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, seluruh para tentaranya tidak mengetahui. Padahal pada saat itu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, maka tergantilah generasi yang tadinya bertauhid kepada Allah, generasi yang beribadah kepada Allah. Kemudian lahirlah kemudian generasi-generasi selanjutnya yang akidahnya sudah terkotori, akidahnya tercemari, akidahnya terkontaminasi dengan kebatilan-kebatilan yang ada. Dan pada saat itu di kota Babilonia, yaitu Babil, yang sekarang kita kenal dengan negeri atau negara Irak, hidup seorang dua manusia yang sangat soleh, beribadah kepada Allah, berakhlak, beradab, sehingga mereka disifati seperti malaikat yang dikenal dengan Harut dan Marut. Di dalam Al-Quran ayat 102 ini kemudian Allah menyatakan firman-Nya, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Karena solehnya orang ini, baiknya orang ini, beradabnya orang ini, mereka disifati seperti malaikat. Nah, ketika syaitan dari kalangan bangsa jin mengetahui ada orang-orang soleh yang hidup di negeri itu, kemudian jin menjelmakan dirinya menjadi seorang laki-laki yang soleh yang kemudian mendatangi Harut dan Marut di kota Irak tersebut. Kemudian bertanya, kemudian mengajukan permintaan kepada Harut dan Marut agar mau mempelajari sebuah ilmu yang pernah dipelajari oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang akan mampu memiliki kekuasaan yang besar, kekuatan yang luar biasa, mampu menundukkan bangsa jin, manusia, bahkan semua binatang. Karena ajakan dari bangsa jin ini yang menjelma menyerupai manusia, kemudian Harut dan Marut mengikuti apa yang dikatakan oleh bangsa jin yang menjelma menjadi manusia. Kemudian dibongkarlah singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian ditemukanlah kitab yang pernah ditulis oleh sekretarisnya tentang persoalan-persoalan ghaibiyah, tentang kalimat-kalimat, tentang mantra-mantra, yang pada akhirnya Harut dan Marut ini dia menjadi seorang yang sahir, menjadi tukang sihir yang memiliki ilmu luar biasa dari kalangan Yahudi saat itu. Nah, ketika Harut dan Marut ini sudah menguasai ilmu sihir, kemudian jin juga bermain di dalamnya. Dia yang masih menjelma sebagai manusia mendatangi orang-orang, berbicara kepada orang-orang bahwa Harut dan Marut ini
adalah memiliki ilmu sihir yang luar biasa. Silakan kalau kalian ingin mempelajari, ingin memperdalami tentang hakikat sihir, datang kepada Harut dan Marut, karena dia sudah memiliki ilmu sihir sebagaimana Nabi Sulaiman yang pernah memiliki ilmu sihir. Ini fitnah terhadap Nabi Sulaiman yang digemboskan oleh bangsa jin. Nah, kemudian datanglah satu persatu dari kalangan Bani Israel, Yahudi, untuk mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Dan ketika manusia kalangan Bani Israel, Yahudi, datang kepada Harut dan Marut untuk mempelajari sihir, Harut dan Marut ini selalu berkata bahwasannya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut ini kemudian berkata, sesungguhnya kami ini belum pernah mengajarkan ilmu ini kepada selainnya. Jadi Harut dan Marut tidak mengajarkan tentang ilmu sihir. Dan kalaupun kalian ingin belajar tentang ilmu sihir dan kalian sudah menguasainya, maka Harut dan Marut ini berpesan kepada orang-orang yang mendatangi dirinya untuk belajar tentang hakikat sihir, fala takfur. Janganlah kalian ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan dari Harut dan Marut bagi orang-orang Yahudi kalangan Bani Israel yang ingin mempelajari tentang hakikat sihir kepada dirinya. Nah, tapi itulah lain di mulut tapi lain kenyataannya. Ketika orang-orang Yahudi, Bani Israel ini sudah memiliki dan sudah bisa menguasai tentang bagaimana mempraktekkan ilmu sihir dalam kehidupannya, justru harapan yang diinginkan oleh Harut dan Marut agar mereka tidak kufur kepada Allah, justru sebaliknya. Mereka ingkar kepada Allah, mereka kufur kepada Allah. Tatanan masyarakat yang ada pada saat itu berubah total menjadi tatanan yang penuh dengan kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala saat itu. Harapannya baik tapi kenyataannya menimbulkan persoalan. Dan ini adalah sesuatu yang wajar jika seseorang mempunyai kekuatan. Kalau dia disakiti, pasti dia akan membalas dengan kekuatannya itu. Kemudian sejalan dengan peradaban zaman, bergesernya waktu, berjalannya waktu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ternyata banyak orang-orang yang mempelajari tentang sihir ini. Sampai akhirnya seluruh dunia, orang-orang yang hidup di dunia ini belajar tentang sihir. Meskipun tidak semua orang mempelajari sihir tersebut. Nah, ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini, pada saat pintu langit saat itu masih bebas dijangkau oleh bangsa jin. Mereka mempunyai maqa'id dan lisai, kedudukan tempat pos untuk mencuri berita-berita langit dari sana. Ketika Rasulullah hadir, Rasulullah dilahirkan, maka pintu-pintu langit sudah terjaga. Maka bintang, meteor ini Allah fungsikan sebagai penjaga, sebagai penutup dari bangsa jin yang akan pergi ke langit untuk mencuri berita-berita rahasia itu. Dan itu akan menghempaskan mereka, bahkan akan membunuh bangsa jin jika mereka ingin naik ke atas langit sana. Para hadirin, para pemirsa, para sobat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sekilas tentang sejarah bagaimana munculnya sihir dalam kehidupan dan peradaban umat manusia. Sekali lagi, tetap terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Pengetahuan kita akan bertambah. Yang jauh lebih penting adalah bentengi diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sudah banyak memberikan tentang tutorial menjaga diri kita dari gangguan bangsa jin, baik berupa gangguan sihir ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Selamat beraktivitas, selamat beribadah, dan salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.